cukup tercengang ya, karena kali ini secara definitif Ibu Rektor menyatakan bahwa Joko Widodo itu melangsungkan perkuliahannya itu tidak dimulai tidak dimulai di sarjana, tetapi masuknya kuliah itu di sarjana muda. Nah, artinya berarti ada sebuah proses perkuliahan yang terkait juga dengan dokumen-dokumen yang melekat kepadanya, termasuk ijazah sarjana muda, kemudian KHS, kemudian registrasi, kemudian absensi, kemudian juga tugas akhir ya. Karena ini beda antara sarjana muda dengan sarjana. Kalau sarjana menyelesaikan kelengkapannya itu dengan skripsi, kalau sarjana muda menyelesaikan kelengkapan perkuliahannya itu dengan semacam tugas ya, atau tugas akhir begitu. Nah, tentu saja itu pasti ada dokumen-dokumen yang terkait dengan kesarjana mudaan dari Joko Widodo ini yang masih ada di UGM ya, karena yang disampaikan oleh UGM kepada kami adalah bahwa seluruh dokumen yang terkait dengan sarjana sudah diserahkan ke kepolisian. Sementara Ibu Rektor menyatakan bahwa Joko Widodo ini menempuh mulai dari sarjana muda. Karena itu maka kami berasumsi bahwa dokumen-dokumen yang meliputi yang merupakan persyaratan dari sarjana muda Joko Widodo itu masih ada di UGM, minimal salinannya. Dan sebagai sebuah lembaga yang pendanaannya diperoleh dari APBN, maka UGM itu adalah lembaga yang mempunyai kewajiban untuk menyampaikan dokumen-dokumennya secara publik, terutama karena sosok ini, Joko Widodo ini adalah seseorang yang menggunakan seluruh fasilitas ya yang diperoleh selama kurang lebih 20 tahun, terutama selama 10 tahun menjadi presiden, itu berarti menggunakan dokumen dari mulai sarjana muda sampai di level sarjana. Dan ini rakyat atau publik berhak untuk tahu, karena hak kami untuk mengetahui itu diatur di dalam undang-undang yang nanti akan dijelaskan selanjutnya oleh Pak Dr. Yusril dan kuasa hukum kami Pak Abdullah Al-Katiri. Nah, saya akan membacakan apa isi surat karena ini kita publik ya, jadi saya juga akan menyampaikan apa sih isi surat yang kami sampaikan kepada pihak UGM ya. Pertama adalah kami sampaikan kepada rektorat, kemudian kepada rektor, kepada dekan, dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dari Universitas Gadjah Mada. Dengan hormat, menanggapi surat yang kami terima dari Universitas Gadjah Mada tanggal 21 Agustus 2025 perihal permohonan informasi publik terlampir, kami tidak dapat menerima jawaban dari pejabat pengelola informasi dan dokumentasi UGM tersebut, karena hanya menyampaikan daftar dokumen yang kami minta tanpa melampirkan salinan atau kopi dari dokumen yang disebutkan dalam daftar. Bahwa dalam surat tersebut menyatakan sebagian data perkuliahan saudara Joko Widodo alias Jokowi yang kami minta saat ini dalam penguasaan Polda Metro Jaya untuk proses hukum. Tetapi ada sebagian data yang disebutkan tidak dalam penguasaan. Belakangan ini beredar pernyataan resmi terbaru dari Rektor UGM Saudari Ova Emilia dalam web resmi Universitas Gadjah Mada yang memastikan dalam pernyataannya Jokowi adalah alumni sah Fakultas Kehutanan dan seluruh proses pendidikannya tercatat lengkap di arsip universitas secara otentik. Kemudian di podcast yang ada dalam website resmi UGM, Dekan Fakultas Kehutanan Saudara Sigit Sunarta menyebutkan bahwa awalnya masuk UGM melalui PP1 atau Project Perintis 1 yang diumumkan tanggal 28 Juli 1980 18 Juli 1980 saudara Joko Widodo untuk menempuh pendidikan sarjana muda di UGM dan lulus dengan indeks prestasi kumulatif 2,5 sehingga dapat melanjutkan ke program sarjana. Oleh karenanya, guna transparansi informasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, kami kembali meminta salinan dan informasi publik tentang ijazah sarjana muda Fakultas Kehutanan berikut transkrip nilai dan skripsi atau laporan akhir beserta kelengkapan saat mengikuti perkuliahan seperti registrasi sebagai mahasiswa, absensi perkuliahan, kartu rencana studi, kartu hasil studi, bukti bayar perkuliahan, buku wisuda tahun 1985, dokumentasi dan foto, dan wisuda bersama rektor untuk saudara Joko Widodo. Artinya kami meminta dokumen-dokumen yang tidak disebutkan oleh UGM sudah diserahkan kepada Polda Metro Jaya. Hal ini kami mintakan kembali karena kami ketahui dari pemberitaan di media nasional hanya ijazah sarjana atau S1 dari Joko Widodo yang telah disita oleh Polda Metro Jaya guna penyidikan kasus yang dilaporkan oleh saudara Joko Widodo. Apabila hal yang kami minta tersebut sudah siap dan dapat kami peroleh, kami menginginkan untuk memperoleh informasi. Artinya ini adalah sebuah surat publik ya, karena kami juga bersurat kepada institusi lembaga publik.
Nah, teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa dalam klip video tersebut di mana Dr. Tifa dan Roy Suryo serta CS-nya mengatakan bahwa Rektor Universitas Gadjah Mada bilang bahwa Pak Jokowi belum kuliah, namun dia kuliahnya sarjana muda. Nah, Ova Emilia memberikan bukti bahwa Jokowi atau Bapak Jokowi ini kuliahnya sarjana muda, menyebutnya di situ. Nah, di situ Rektor Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta, Ova Emilia, memberikan pernyataan resmi soal ijazah Jokowi melalui video yang ditayangkan di YouTube Universitas Gadjah Mada pada 22 Agustus 2025 kemarin. Dan dalam video tersebut, Ova Emilia menegaskan bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi ini merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada. Namun, Ova Emilia juga menyinggung bahwa Universitas Gadjah Mada memiliki dokumen-dokumen ontek di seluruh proses pendidikan Joko Widodo di UGM, meliputi tahap penerimaan Joko Widodo di UGM, proses perkuliahan secara menempuh sarjana muda pendidikan sarjana, KKN hingga ia wisuda di sana. Dan di situ pernyataan Ova Emilia yang menyinggung Jokowi kuliah sarjana muda di UGM menjadi sorotan pakar Nostalgical Behavior Dr. Tia Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa yang merupakan terlapor kasus pencemaran nama baik Bapak Jokowi karena menyebut ijazah Pak Jokowi ini palsu. Nah, tentu kita tahu bahwa kasus ini agak sedikit lama ya, dan sampai sekarang masih belum ada bukti jelas apakah ijazah ini dari Bapak Joko Widodo apakah memang benar asli atau hanya sekedar rekayasa saja. Nah, selanjutnya di situ mereka berunding dan Rektor Universitas Gadjah Mada memberikan pernyataan tersebut. Lalu Dr. Tifa menyampaikan pernyataan Rektor Universitas Gadjah Mada atau Ova Emilia ini sudah menyatakan bahwa Joko Widodo bukan mahasiswa yang diterima di program studi sarjana. Hal itu dikatakan di akunnya pada 23 Agustus 2025. Nah, menit 1/12 proses kuliah selama menempuh sarjana muda. Nah, artinya di situ Rektor sendiri menyatakan bahwa Joko Widodo bukan mahasiswa yang diterima di program studi sarjana, kata Dr. Tifa. Dia memberikan penjelasan penuh di situ. Apa artinya? Artinya Joko Widodo tidak mungkin ada di daftar penerimaan mahasiswa baru yang lulus ujian PP1 yang diumumkan di Surat Kabar Nasional tanggal 18 Juli tahun 1980 seperti yang disampaikan oleh Bareskrim, tambah di situ oleh Dr. Tifa. Menurutnya, sebagai Rektor Universitas Gadjah Mada pasti tahu ya bahwa mahasiswa program studi sarjana muda pengumuman penerimaannya sebagai mahasiswa tidak melalui Surat Kabar Nasional dan bukan juga peserta ujian PP1. Katanya di situ dia menyindir Mbak Ova. Mbak Ova sebagai direktur pasti tahu bahwa mahasiswa yang diterima di program sarjana muda bukanlah peserta ujian PP1, tetapi mengikuti jalur penerimaan mahasiswa baru tersendiri. Dan pengumuman penerimaannya sebagai mahasiswa program sarjana muda tidak melalui Surat Kabar Nasional, papar Dr. Tifa kepada Rektor Universitas Gadjah Mada, yaitu Ova Emilia ini. Dokter Tiga mengatakan juga itu adalah sebabnya Surat Kabar Nasional yang ada di Jogja, yaitu Kedaulatan Rakyat dan Berita Nasional atau Bernas di tahun 1980, dan semuanya itu raib dari perpustakaan daerah.
di mana menurut petugas perpustakaan daerah koran-koran tersebut telah didiamkan oleh UGM tambahnya karena menurut Dr. Tifa, ia menyerahkan Rektor Universitas Gadjah Mada, Ova Emilia diam saja karena pernyataannya kerap blunder. Sudahlah Mbak Bu Rektor, penjengangan daripada kalau ngomong malah blunder terus-terusan. Saya sarankan lebih baik diam, dan diam lebih baik bagi Universitas Gadjah Mada karena ini menyangkut kampus ya di situ. Dan diam akan lebih baik bagi Mbak Ova Emilia sendiri di situ, ujar Dr. Tifa ini. Dan menurut Dr. Tifa, Ova Emilia jangan menambah masalah hanya karena menjadi teman bagi kebohongan Bapak Jokowi. Karena lama-lama kelamaan nanti pasti bakal kelihatan mana yang asli, dan sudah pasti Mbak juga jadi tersangkanya di situ. Mengingat kasus PR belum diisra dan ada kasus gedung hitam yang sekarang ini sepertinya mangkrak juga saya lihat pembangunannya. Jangan nambah masalah dan ikut-ikutan jadi teman bagi kebohongan Bapak Joko Widodo, kata Dr. Tifa. Pernyataan resmi Universitas Gadjah Mada. Sementara dalam videonya, Ova Emilia selaku Rektor Universitas Gadjah Mada mengatakan apa yang dikatakan dalam pernyataan resmi UGM. Saya Ova Emilia, Rektor Universitas Gadjah Mada. Berikut adalah pernyataan resmi UGM terkait ijazah Bapak Joko Widodo, katanya di situ. Lalu satu kata, Ova Emilia atau Rektor Universitas Gadjah Mada ini mengikuti dengan baik perkembangan di masyarakat terkait adanya pihak yang mempertanyakan keaslian ijazah seorang alumni UGM yang bernama Joko Widodo. Dua, secara umum mereka di sana juga menghormati hak warga negara untuk mempertanyakan isu apapun untuk mencari jawaban atas pernyataan tersebut, sambungnya. Dan tiga, Universitas Gadjah Mada sudah mengatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada, katanya di situ. Keempat, kata ditambah oleh Dr. Tifa, UGM memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di Universitas Gadjah Mada. Dan dokumen ini meliputi tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses perkuliahan selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana hingga KKN dan wisuda. Informasi yang lebih rinci tambah Ova telah dirilis dalam bentuk posca di situ. Kelima, Joko Widodo dinyatakan lulus di UGM pada tanggal 5 November 2025. 5 November 2000 enggak, itu katanya dari tanggal 5 November tahun 1985, dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November tahun 1985. Sesuai ketentuan hukum, Universitas Gadjah Mada dapat menyampaikan data-data informasi yang bersifat publik dan wajib melindungi data yang bersifat pribadi. Hal ini berlaku untuk semua hal yang diterapkan untuk semua sivitas akademika UGM termaksud alumni, kata Ova Emilia ini. Selanjutnya, ketujuh, UGM diberi mandat oleh negara untuk menyerahkan pendidikan dan secara berkala dinilai atau diuji kualitasnya oleh lembaga independen, katanya di situ. Dan hingga saat ini, kata Ova Emilia dinyatakan layak dan telah melakukan proses pendidikan dengan baik. Dan berpegang pada hari ini, proses pendidikan di UGM telah berjalan semestinya tanpa ada keraguan. Dan tugas dan tanggung jawab Universitas Gadjah Mada ini dalam mendidik seseorang telah paripurna ketika yang bersangkutan dinyatakan lulus dan diberi ijazah sesuai dengan ketentuan, katanya. Jadi teman-teman, dalam kasus-kasus tudingan ijazah palsu Bapak Joko Widodo ini sampai sekarang masih belum ada kebenarannya. Apakah memang benar asli atau hanya sekedar rekayasa saja supaya dia tidak ditangkap dan tidak akan memberikan kebenaran penuh.
Nah, untuk itu teman-teman coba berikan tanggapannya di kolom komentar mengenai tentang video ini, agar kita bisa saling bertukar pikiran mengenai tentang politik-politik di negara kita ini.